Salam saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang baik, yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kesempatan mendengar firman-Mu kembali. Tolonglah kami terus dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Inilah doa kami. Amin. Renungan kita diambil dari Yakobus 1 ayat 26 sampai ayat 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Renungan kita, ibadah yang berguna. Saudara-saudaraku, tidak semua yang kita lakukan itu berguna. Sekalipun kita merasa punya hak untuk melakukan ini dan melakukan itu. Aktivitas kerohanian pun bisa menjadi tidak berguna, bahkan dengan apa yang kita sebut ibadah. Mengherankan bukan? Lalu ibadah seperti apa yang bisa dikatakan ibadah yang berguna? Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 memberikan penjelasannya. Ada dua hal yang bisa kita pelajari tentang ibadah yang berguna. Yang pertama, ibadah yang disertai dengan pengekangan lidah. Penekanan dalam konteks perikop ini salah satunya adalah tentang penggunaan lidah. Ayat 19 sampai 21. Oleh karena itu, dalam beribadah pun seseorang harus memperhatikan hal ini. Ada kaitan erat antara beribadah dengan pengekangan lidah. Orang yang beribadah seharusnya mengekang lidahnya. Artinya, mengontrol perkataan yang akan diucapkan. Ini bukan berarti membatasi seseorang untuk memuji Tuhan, sebab memuji Tuhan berarti harus mengeluarkan banyak kata, tapi ini lebih ke arah membatasi perkataan yang tidak berguna. Jika tidak mengekang lidah, ibadah menjadi tidak berguna. Tidak berguna bagi diri sendiri, karena itu sebuah bentuk kebohongan terhadap diri sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang sia-sia. Berarti juga tidak dianggap oleh Tuhan, tidak diterima oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jangan banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak berguna, tapi keluarkanlah kata-kata yang memuliakan Tuhan, sehingga ibadah kita tidak sia-sia dan Tuhan mau menerimanya. Yang kedua, saudara-saudaraku, ibadah yang disertai tindakan yang benar. Di sini dikatakan sebagai ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Artinya, ibadah yang benar karena tidak dicampuri dengan motivasi yang keliru. Namun sebaliknya, disertai dengan tindakan yang benar. Tindakan yang benar tersebut adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Yatim piatu dan janda-janda adalah golongan yang saat itu hidupnya bergantung kepada orang lain. Seringkali mereka hidup dalam kesusahan dan orang percaya tidak boleh tinggal diam. Percuma saja beribadah dengan penuh semangat, dengan sorak-sorai mengagungkan Tuhan, kalau tidak memperhatikan yatim piatu dan janda-janda.
Tindakan benar yang kedua adalah menjaga diri supaya tidak cemar. Ini bisa dibandingkan dengan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Percuma saja beribadah kalau seseorang masih melakukan hal-hal duniawi atau hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus tetap rajin beribadah, tapi kita juga harus peduli kepada orang yang lemah dan tidak berdaya, sehingga ibadah kita diterima Tuhan. Mari kita juga berdoa dan berusaha supaya dimampukan untuk mengontrol perkataan kita dan mengasihi orang yang lemah secara nyata. Jika seperti itu, niscaya ibadah kita berguna dan diterima Tuhan. Dan ibadah itu penting, tapi menjadi sia-sia jika kita banyak bicara yang tidak benar dan tidak peduli pada orang lemah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang penuh kasih, yang telah mengasihi kami di dalam Kristus, mampukanlah kami untuk mengontrol setiap perkataan kami dan juga untuk berbuat baik kepada orang yang lemah, karena kami rindu ibadah kami tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kiranya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.